Pernahkah kalian merasa bingung kenapa murai batu kesayangan kalian tiba-tiba loyo saat digantang, padahal settingan jangkrik dan kroto sudah maksimal? Atau mungkin burung kalian hanya gacor di rumah, tapi mendadak bisu saat melihat lawan? Tenang saja, hari ini saya akan membongkar sebuah rahasia turun-temurun yang sangat sederhana, tapi punya efek luar biasa untuk mendongkrak stamina burung kalian sampai ke level yang tidak terbayangkan. Cukup dengan dua bahan dapur yang sangat murah, yaitu kencur dan madu, kita bisa membuat ramuan ajaib yang akan membuat murai batu kalian memiliki nafas yang panjang, mental yang berani, dan stamina yang gila-gilaan dari awal sampai akhir penilaian. Jangan lewatkan setiap detik video ini, karena saya akan menjelaskan secara detail takarannya agar tidak salah langkah. Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Tempat kita berbagi ilmu, hobi, dan tentu saja solusi praktis untuk burung-burung jawara kita. Bagaimana kabar gacauan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi top performa ya. Pada kesempatan yang sangat spesial kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang seringkali dianggap remeh, tapi sebenarnya adalah kunci utama kemenangan di lapangan, yaitu stamina. Banyak yang bertanya, Om, gimana sih caranya supaya murai batu nggak gembos di tengah jalan? Nah, jawabannya bukan selalu soal vitamin mahal dari toko, tapi ada pada kearifan lokal kita. Hari ini, kita akan bedah tuntas cara mengolah kencur dan madu menjadi doping alami yang aman, namun hasilnya sangat mematikan di arena lomba. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik, kita harus paham dulu kenapa stamina itu sangat krusial. Murai batu adalah burung teritorial yang butuh energi sangat besar untuk mempertahankan wilayahnya dengan berkicau dan bergaya. Bayangkan jika burung harus bertarung selama 15-20 menit di bawah terik matahari tanpa asupan nutrisi yang bisa menunjang pernapasan dan detak jantungnya. Banyak burung yang memiliki materi lagu bagus, tapi gagal juara karena staminanya drop, sayapnya turun, atau bahkan hanya dia mematung di atas tangkringan. Masalah ini seringkali bukan karena kurang makan, tapi karena metabolisme tubuh burung yang tidak sanggup memproses energi dengan cepat. Inilah alasan mengapa kita butuh stimulan alami untuk membantu sistem respirasi dan energi mereka. Bahan pertama yang kita gunakan adalah kencur. Mengapa kencur? Di dunia pengobatan tradisional, kencur sudah dikenal sejak dulu untuk melegakan tenggorokan dan saluran pernafasan manusia. Ternyata, efek ini juga berlaku sangat baik pada burung berkicau. Kencur mengandung minyak atsiri yang berfungsi sebagai ekspektoran atau pengencer lendir. Seringkali, burung yang serak atau tidak mau keluar suaranya secara maksimal itu disebabkan oleh adanya lendir di tenggorokan yang menghambat pita suaranya. Selain itu, kencur juga memiliki sifat menghangatkan tubuh yang sangat berguna untuk menjaga suhu internal burung agar tetap stabil, terutama saat cuaca dingin atau saat burung sedang butuh energi ekstra untuk membusungkan dada di depan lawan. Bahan kedua adalah madu. Tapi ingat, madu yang kita gunakan haruslah madu murni, bukan sirup rasa madu. Madu adalah sumber glukosa dan fruktosa alami yang bisa langsung diserap oleh aliran darah burung tanpa harus melalui proses pencernaan yang lama. Ini adalah sumber energi instan yang sangat aman. Selain sebagai energi, madu mengandung antioksidan dan enzim yang bisa menjaga daya tahan tubuh burung agar tidak mudah sakit akibat perubahan cuaca yang ekstrim. Saat kencur bekerja membersihkan saluran pernafasan, madu bertugas memberikan tenaga cadangan agar setiap kicauan yang dikeluarkan memiliki power atau volume yang tembus. Kombinasi keduanya adalah duet maut antara kebersihan napas dan kekuatan otot suara. Untuk mendapatkan hasil yang gila, kualitas bahan tidak boleh sembarangan. Pilih kencur yang sudah tua, biasanya ditandai dengan kulit yang agak gelap dan aroma yang sangat menyengat saat sedikit dikelupas. Kencur tua memiliki kandungan minyak atsiri yang lebih pekat dibandingkan kencur muda. Kemudian untuk madu, pastikan kalian menggunakan madu hutan atau madu ternak yang benar-benar asli. Cara mengetesnya mudah. Madu asli biasanya tidak akan dikerubungi semut dengan cepat dan tidak membeku jika ditaruh di freezer. Kualitas bahan ini sangat menentukan, karena kita tidak ingin memberikan bahan kimia atau pemanis buatan yang justru bisa merusak metabolisme ginjal burung murai batu kesayangan kita dalam jangka panjang. Langkah pertama dalam pembuatan racikan ini adalah membersihkan kencur dari sisa-sisa tanah yang menempel. Setelah bersih, kalian tidak perlu mengupas kulitnya secara habis, cukup sikat sedikit saja. Ambil sekitar 1 ruas jempol kencur, lalu parut hingga halus. Jika kalian tidak punya parutan,
kalian bisa menumbuknya sampai benar-benar hancur. Setelah itu, tambahkan sedikit air hangat. Ingat, air hangat ya, bukan air mendidih, agar kandungan nutrisi dalam kencur tidak rusak. Aduk rata sampai airnya berubah warna menjadi keruh kecoklatan. Bau aromatiknya akan langsung tercium sangat kuat, dan inilah yang kita cari untuk melegakan pernapasan burung nantinya. Pastikan air yang digunakan adalah air mineral yang sudah matang. Setelah kita mendapatkan sari kencur tersebut, langkah berikutnya adalah proses penyaringan. Gunakan kain bersih atau saringan teh yang sangat halus untuk memisahkan ampas kencur dengan air sarinya. Kita hanya membutuhkan air sarinya saja, karena ampas kencur yang kasar bisa membuat burung tersedak jika dicampurkan ke minumannya. Setelah air sari kencur siap di dalam wadah kecil, masukkan 1 sentak teh madu murni. Aduk terus sampai madu benar-benar larut dan menyatu sempurna dengan air kencur. Perhatikan teksturnya, jangan sampai terlalu kental dan jangan terlalu encer. Racikan ini harus terlihat konsisten warnanya. Inilah ramuan stamina rahasia yang sudah siap kita berikan kepada gacoan kita. Nah, ini adalah bagian yang paling banyak ditanyakan. Gimana cara kasihnya ke burung? Ada 2 cara yang paling efektif. Cara pertama adalah dengan mencampurkannya langsung ke dalam wadah minum burung. Namun, cara ini punya kelemahan, karena air kencur madu mudah basi jika terkena sinar matahari. Jadi, hanya boleh diberikan selama maksimal 4 jam, lalu ganti dengan air putih biasa. Cara kedua, yang menurut saya paling efektif, adalah dengan menyuntikkannya ke dalam perut jangkrik. Ambil jangkrik yang sudah dibuang kaki belakangnya, lalu suntikan sekitar 0,2 ml racikan ini ke bagian perutnya. Berikan 2-3 ekor jangkrik yang sudah diisi ini pada pagi hari. Dengan cara ini, nutrisi langsung masuk ke sistem pencernaan burung tanpa ada yang terbuang percuma. Sambil kita lanjut ke tips berikutnya, saya ingin memberikan sedikit saran penting buat kalian. Merawat murai batu memang butuh konsistensi, termasuk dalam urusan pakan harian. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Di sana saya sudah mengurasi produk-produk yang sudah terbukti kualitasnya dan sering saya gunakan sendiri untuk burung-burung di markas Cinta Kicau Mania. Memilih produk yang tepat adalah investasi jangka panjang agar burung tetap sehat dan berprestasi di setiap perlombaan yang kalian ikuti. Kapan waktu terbaik memberikan racikan kencur madu ini? Untuk perawatan harian, cukup berikan 1 minggu 2 kali saja sebagai suplemen penjaga kondisi. Namun, jika kalian sedang menyiapkan burung untuk lomba, berikan racikan ini pada H-2 dan H-1 sebelum lomba. Efek hangat dari kencur dan energi dari madu akan terakumulasi di dalam tubuh burung, sehingga saat hari H, burung dalam kondisi panas dan siap tempur. Jangan memberikan racikan ini tepat saat hari lomba atau di lapangan, karena efeknya butuh waktu sekitar 12-24 jam untuk benar-benar meresap dan bekerja optimal pada sistem motorik burung. Ingat, konsistensi adalah kunci. Jangan mendadak memberikan dalam dosis besar karena bisa membuat burung kaget. Setelah diberikan racikan ini, biasanya akan ada perubahan perilaku pada murai batu kalian. Jangan panik jika burung menjadi lebih aktif dari biasanya atau sering terlihat melakukan ngeriwik dengan volume yang lebih tajam. Itu tandanya lendir-lendir di tenggorokannya mulai luruh dan staminanya mulai meningkat. Burung akan terlihat lebih tegak saat berdiri di tangkringan dan sorot matanya lebih tajam. Jika kalian membawa burung ke lapangan, perhatikan durasi kerjanya. Biasanya, burung yang rutin diberikan kencur madu akan tetap stabil suaranya meskipun sudah masuk ke sesi kedua atau ketiga. Ini karena sistem pernafasannya jauh lebih bersih dan suplai oksigen ke otot-ototnya berjalan dengan sangat lancar. Meskipun bahan-bahan ini alami, kita harus tetap waspada terhadap beberapa hal. Pertama, jangan pernah memberikan racikan ini jika burung sedang dalam kondisi sakit parah, seperti nyilet atau terkena snot. Fokuskan dulu pada penyembuhan medis. Kedua, pastikan wadah minum atau sisa jangkrik yang tidak termakan segera dibersihkan agar tidak berjamur. Madu yang tertinggal di wadah minum bisa mengundang bakteri jika dibiarkan lebih dari setengah hari. Ketiga, amati kotoran burung. Jika kotorannya menjadi terlalu encer secara drastis setelah pemberian, kurangi dosis kencurnya pada pemberian berikutnya. Setiap burung punya sensitivitas pencernaan yang berbeda, jadi kalian harus menjadi pengamat yang baik untuk gacuan kalian masing-masing. Banyak mitos yang beredar bahwa kencur bisa membuat burung over birahi. Mari kita luruskan. Kencur sebenarnya tidak secara langsung menaikkan birahi, melainkan menaikkan stamina dan emosi tempur burung.
Jika burung kalian terlihat terlalu galak setelah diberi kencur, itu bukan karena dia ingin kawin, tapi karena dia merasa sangat bertenaga dan ingin mengeluarkan energinya. Berbeda dengan pemberian kroto yang berlebihan, yang memang memicu hormon reproduksi. Jadi, jangan takut menggunakan kencur selama tujuannya adalah untuk mendongkrak performa di gantangan. Fakta lainnya, madu tidak akan membuat burung kegemukan selama burung tersebut tetap mendapatkan aktivitas fisik yang cukup seperti di kandang umbaran. Sebagai tambahan tips bagi kalian yang ingin hasil lebih ekstrim, kalian bisa menambahkan 1 butir merica yang sudah digerus halus ke dalam racikan tadi. Tapi ini hanya untuk burung yang benar-benar punya mental baja dan sulit panas. Namun untuk pemula atau burung yang sudah cukup fighter, kombinasi kencur dan madu saja sudah lebih dari cukup. Selain itu, pastikan saat pemberian racikan ini, burung juga mendapatkan penjemuran yang cukup agar efek hangat dari kencur bisa terserap maksimal. Penjemuran selama 30-60 menit di pagi hari setelah pemberian ramuan akan sangat mempercepat proses metabolisme energi burung, sehingga burung lebih cepat on saat dibuka kerodongnya. Bagaimana cara kita tahu racikan ini berhasil? Coba kalian tes burung kalian dengan burung milik teman atau sekadar mendengar suaranya di pagi hari. Biasanya, volume suara akan terasa lebih kristal atau bening. Jika biasanya suaranya agak serak atau mendem, setelah rutin 2-3 minggu pemberian kencur madu, suaranya akan pecah dan lebih plong. Di lapangan, burung tidak akan mudah ngetem atau berhenti di tengah jalan. Dia akan terus menekan lawan dengan lagu-lagu andalannya. Keberhasilan racikan ini bukan dilihat dalam satu malam, tapi melalui proses adaptasi tubuh burung selama beberapa kali pemberian. Jika sudah ketemu titik kecornya, jangan ubah-ubah lagi takarannya. Jika kalian membuat racikan ini dalam jumlah agak banyak, kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas. Namun, saya sangat menyarankan untuk selalu membuat yang segar setiap kali akan diberikan. Kandungan enzim dalam madu dan volatilitas minyak atsiri kencur akan menurun kualitasnya jika disimpan terlalu lama, apalagi jika terkena suhu dingin yang ekstrim. Membuatnya pun sangat cepat, tidak sampai 5 menit. Jadi lebih baik buatlah dadakan agar burung mendapatkan manfaat 100%. Kalaupun harus disimpan, gunakan botol kaca kecil yang tertutup rapat dan jangan simpan lebih dari 3 hari. Sebelum diberikan ke burung, pastikan suhu air sudah kembali ke suhu ruangan. Jangan berikan dalam kondisi dingin. Saya sendiri sudah membuktikan racikan ini pada beberapa gacoan saya yang dulunya sering sekali loyo di sesi kedua. Setelah saya rutin memberikan suntikan kencur madu pada jangkrik setiap H-1 lomba, performanya berubah drastis. Burung jadi lebih ngunci di satu titik tangkringan, dan durasi kerjanya bisa mencapai 90-100% dari waktu penilaian juri. Banyak rekan-rekan kicau mania lainnya yang saya sarankan menggunakan metode ini juga merasa puas, karena biayanya sangat murah, tapi hasilnya tidak kalah dengan doping-doping kimia yang harganya ratusan ribu rupiah. Ini adalah bukti bahwa alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hobi kita ini. Sebagai kesimpulan, untuk membuat murai batu memiliki stamina gila, kalian hanya butuh kencur dan madu murni. Parut kencurnya, ambil sarinya, campur dengan madu, dan berikan melalui jangkrik atau air minum. Lakukan secara rutin, terutama menjelang lomba. Ingat, ramuan ini hanyalah pendukung. Perawatan dasar seperti kebersihan kandang, kualitas pakan, dan pemasteran tetap harus dilakukan secara konsisten. Tidak ada hasil yang instan, tapi dengan kesabaran dan racikan yang tepat, murai batu kalian pasti akan menjadi bintang di lapangan. Semoga tips dari Cinta Kicau Mania hari ini bermanfaat buat kalian semua, para pecinta ekor panjang di seluruh Nusantara. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalaman kalian menggunakan ramuan ini, dan bagikan video ini ke komunitas kicau mania kalian lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Cinta Kicau Mania, supaya kalian gak ketinggalan tips-tips rahasia seputar dunia burung lainnya. Tetap semangat merawat gacoannya, salam satu hobi, salam kicau mania, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita buat gantangan bergetar dengan suara merdu murai batu kita semua.